Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Budi harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, Budi ingatkan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan juga alat tulis kalian masing-masing ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya? Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang aneka benda yang ada di sekitar kita, seperti meja yang terbuat dari kayu, lalu ada penghapus yang terbuat dari karet, lalu ada buku yang terbuat dari kertas, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian bahwa benda-benda di sekitar kita itu pasti memiliki wujud? Nah, wujud itu terbagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, materi wujud benda. Berikut Budi sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Budi harap kalian mampu memahami perbedaan wujud benda di sekitar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu memahami dan menyebutkan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah tadi Budi sampaikan, bahwa wujud benda terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama kita akan mempelajari tentang benda padat. Nah, benda padat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang tetap walaupun berpindah tempat. Dapat kita lihat contohnya saat kita meletakkan pensil ke dalam gelas, lalu kita pindahkan ke dalam ember, maka bentuk dan volume pensil akan tetap. Lalu sifat yang kedua adalah dapat berubah bentuk dengan cara tertentu seperti dipotong atau ditekan. Nah, contohnya pada saat kita memotong-motong kayu, bentuk kayu akan berubah menjadi meja, pensil, atau kursi, lemari, dan lain sebagainya. Lalu, contoh lainnya adalah saat kita menekan plastisin, bentuk plastisin akan berubah menjadi bentuk yang lain. Lalu, sifat yang ketiga adalah terdapat benda padat yang lunak dan juga keras. Lalu, sifat yang lainnya adalah benda padat dapat kita sentuh dan dapat kita genggam. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh benda padat. Ada lemari, kaca, pisau, jam dinding, kasur, buku, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah benda cair. Benda cair memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, benda cair bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya dapat kita lihat pada saat kita memasukkan air ke dalam botol, maka bentuk air akan berubah menjadi botol. Lalu saat kita masukkan air ke dalam ember, maka bentuk air akan berubah menjadi ember. Yang kedua, benda cair memiliki volume yang tetap. Dapat kita lihat pada saat kita memindahkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, maka volumenya akan tetap, yang berubah hanya bentuknya saja. Yang ketiga, permukaan benda cair datar dan tenang. Dapat kita lihat pada saat kita memiringkan botol yang berisi air, maka permukaan airnya akan datar dan tenang. Lalu, sifat selanjutnya adalah benda cair mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Contohnya dapat kita lihat pada air terjun.
Nah, air terjun mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Dan sifat yang terakhir adalah menekan ke segala arah. Contohnya dapat kita buktikan pada saat kita memasukkan air ke dalam botol yang kita beri lubang, maka air tersebut akan menekan ke segala arah dan masuk ke lubang-lubang yang ada di botol tersebut. Nah, berikut adalah beberapa contoh benda cair. Ada saus tomat, ada air, ada susu, dan ada minyak. Lalu yang ketiga adalah benda gas. Benda gas memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya dapat kita lihat pada anak yang meniupkan balon dengan bentuk yang berbeda, maka bentuk dan volume balon akan berubah sesuai dengan bentuk balonnya. Lalu yang kedua, benda gas dapat menempati ruang dan menekan ke segala arah. Contohnya dapat kita lihat pada saat kita meniupkan udara ke dalam balon, maka udara yang kita keluarkan akan menekan ke segala ruangan yang ada di balon dan juga menempati ruang yang ada di balon sehingga balon akan menggelembung. Lalu yang ketiga, benda gas tidak dapat kita genggam tapi dapat kita rasakan. Contohnya seperti asap. Kita tidak dapat menggenggam asap, namun kita dapat merasakan batuk-batuk ketika ada asap. Lalu, sifat yang lainnya adalah benda gas tidak bisa kita lihat, namun dapat kita rasakan, seperti udara. Namun, ada juga benda gas yang dapat kita lihat, contohnya seperti asap dan awan. Berikut adalah contoh-contoh benda gas. Ada asap, ada angin, ada udara, dan lain-lain. Nah, anak-anak, Bu Nindi punya satu buah lagu yang dapat kalian nyanyikan untuk membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Berikut lagunya. Ayo kita belajar macamnya wujud benda. Ada 3 jenisnya. Benda padat, cair, gas. Bentuknya selalu tetap adalah sifat padat. Meja, kursi, contohnya benda padat. Kalau sifat benda cair bentuknya tidak tetap sesuai dengan wadah, contohnya ada minyak. Lalu ada sifat gas, menekan segala arah. Asap, angin merupakan contoh gas. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah benda terbagi menjadi 3 wujud. Yang pertama, ada benda padat. Yang kedua, ada benda cair. Dan yang ketiga, ada benda gas yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, apakah kalian kesulitan dalam pembelajaran kali ini? Semoga tidak ya. Nindi rasa kalian sudah mampu membedakan wujud benda yang ada di sekitar kalian dan juga mampu menyebutkan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, sebagai bahan kalian latihan di rumah, berikut akan Bu Nindi sampaikan soal latihan hari ini. Mohon anak-anak untuk dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Nindi ingatkan, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Lalu yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bu Nindi ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.